Kumpulan soal-soal IPS kelas 9 semester 2 subbab pasar bebas. Nomor 1. Apabila Indonesia memberlakukan perdagangan bebas dunia, akibatnya adalah A. Pemerintah akan membatasi jumlah barang-barang yang bisa diimpor. B. Produsen lokal harus mampu bersaing dan memperbaiki kualitas barang. C. Barang-barang buatan luar negeri tidak dapat melewati batas suatu negara. D. Indonesia akan menjadi negara kaya jika mampu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Nomor 2. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) adalah A. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. B. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. C. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi. D. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Nomor 3. Daftar produk sementara yang dibebaskan dari kewajiban Common Effective Preferential Tariff adalah pengertian dari A. Temporary Exclusion List. B. Highly Sensitive. C. General Exception. D. Sensitive List. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Penguasaan asing terhadap perusahaan-perusahaan. 3. Kualitas sumber daya manusia yang kalah saing. 4. Memperluas lapangan pekerjaan. 5. Meningkatkan pendapatan negara. Peluang positif Indonesia dalam perdagangan bebas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 4, dan 5. Nomor 5. Indonesia menyambut positif keberadaan APEC. Di bawah ini yang bukan tantangan yang harus disikapi Indonesia sebagai konsekuensi bergabung dalam APEC adalah A. Mengembangkan kapasitas ekonomi. B. Meningkatkan daya saing. C. Meningkatkan semangat berinovasi. D. Mendorong politik luar negeri bebas aktif. Nomor 6. Agar pengusaha UMKM dapat bersaing dengan pengusaha besar, maka harus A. Menggunakan tenaga ahli di bidangnya. B. Mengolah bahan-bahan hasil pertanian. C. Menggunakan jasa angkutan yang cepat. D. Promosi menggunakan teknologi informasi. Nomor 7. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan meningkatkan angka pengangguran. Upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah dampak buruk tersebut adalah A. Menggunakan robot untuk meningkatkan produktivitas industri. B. Menarik tenaga ahli asing untuk bekerja di Indonesia. C. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. D. Memudahkan visa kerja untuk tenaga kerja asing. Nomor 8. Organisasi perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke adalah A. APEC. B. MEE. C. WTO. D. AFTA. Nomor 9. Tujuan dibentuknya AFTA adalah untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai A. Kawasan yang bebas, netral, dan damai. B. Lingkungan pergaulan yang harmonis. C. Tempat produksi yang kompetitif.
D. Tempat tujuan wisata. Nomor 10. Bagi sebagian kalangan, AFTA berpotensi mengancam industri kecil dan menengah di Indonesia karena A. Pertumbuhan ekonomi Cina jauh lebih pesat dibandingkan Indonesia. B. Harga produk-produk Cina lebih terjangkau dengan kualitas lebih baik. C. Cina banyak memberi insentif kepada penggiat bisnis. D. Produk-produk Cina dikenal luas di seluruh dunia. Nomor 11. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait dengan latar belakang pembentukan MEE adalah A. Keinginan untuk menambah pasar batu bara dan baja di Eropa. B. Adanya visi pemulihan ekonomi dan integrasi Eropa pasca perang. C. Produk batu bara dan baja dari luar Eropa membanjiri Eropa. D. Gagalnya pasar bersama batu bara dan baja Eropa. Nomor 12. World Trade Organization (WTO) mempunyai tugas utama yaitu A. Mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang ekonomi. B. Mengurusi berbagai kegiatan perbankan dan asuransi dunia. C. Menampung kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. D. Mengatur kegiatan perdagangan internasional. 13. Tempat deklarasi perdagangan bebas di kawasan ASEAN adalah negara A. Brunei, B. Singapura, C. Indonesia, D. Malaysia. 14. APEC didirikan pada tanggal 1989 dengan tujuan untuk A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Asia Pasifik. B. Menampung berbagai inspirasi masyarakat Eropa dan Asia. C. Menangani berbagai masalah perdagangan Asia Pasifik. D. Meningkatkan ekspor minyak bumi dan gas Asia Pasifik. 15. Berikut ini yang merupakan ciri pasar bebas adalah A. Campur tangan pemerintah sangat besar. B. Kepemilikan alat dan sumber produksi hanya dimiliki oleh pemerintah. C. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. D. Terdapat beragam barang-barang produksi yang dipasarkan atau diperdagangkan. Nomor 16. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat terkait dengan MEE atau EEC adalah A. Merupakan salah satu embrio Uni Eropa. B. Bertujuan mewujudkan integrasi ekonomi. C. Dikenal juga sebagai pasar bersama. D. Keanggotaan terbuka untuk negara-negara non-Eropa. 17. Dampak dari pembatasan impor yaitu jumlah barang di pasar akan A. Menurun karena lemahnya produksi dalam negeri. B. Menurun dan harga melambung. C. Mengalami kelangkaan. D. Melimpah dan mahal. 18. Berikut bukan prinsip perdagangan dalam WTO, yaitu A. Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang. B. National treatment. C. Proteksi. D. Transparansi. 19. Organisasi perdagangan dari negara
yang tergabung dalam ASEAN untuk menghadapi era perdagangan bebas dunia disebut A. WTO, B. APEC, C. NAFTA, D. AFTA. 20. Organisasi Kerjasama Regional antara negara-negara Eropa dalam bidang ekonomi, yaitu A. WTO, B. MEA, C. MEE, D. AFTA. 21. Berikut yang termasuk tujuan pembentukan APEC adalah A. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. B. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi. C. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. D. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 22. Salah satu program AFTA adalah menghapuskan tarif bea masuk sebesar A. 0-4%, B. 0-5%, C. 0-6%, D. 0-7%. 23. Perhatikan pernyataan berikut ini. Perdagangan barang tanpa pajak, perdagangan jasa tanpa pajak, akses ke pasar yang tidak diatur, akses informasi pasar yang tidak diatur. Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari A. Perdagangan internasional, B. Proteksi perdagangan, C. Perdagangan bebas, D. Politik ekonomi. 24. Faktor yang mendorong lahirnya organisasi perdagangan bebas adalah A. Diskriminasi oleh suatu negara dalam perdagangan internasional. B. Membuka jalan bagi suatu negara menguasai pasar internasional. C. Adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki antar negara. D. Pengaturan akses informasi dan akses ke pasar. Nomor 25. MEA merupakan bentuk kerjasama perdagangan bebas untuk negara-negara A. ASEAN, B. Asia Afrika, C. Asia Uni Eropa, D. Asia Pasifik. Nah kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video dari kami. Tunggu video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.